Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di Podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu semua yang mendengarkan ini kapanpun dan dimanapun, terutama para noise. Selamat pagi, siang, sore. Dan di episode kali ini aku pengen banget ngomongin soal nasionalisme. Aku ingat banget dulu, aku cukup banget sering ngomongin tentang beberapa perilaku dan sikap-sikap orang di Indonesia yang cukup sangat menyebalkan. Yang aku ngerasa kayak, apa sih susahnya gitu. Pertama-tama adalah ngantri gitu. Kenapa sih orang tuh sesusah itu buat ngantri? Name it, mau di SPBU, mau di warung, mau di minimarket, supermarket. Aku tuh kadang sebel banget sama orang yang, terlebih kadang-kadang ibu-ibu ya. Hal-hal kayak gini nih kadang-kadang ngebuat kayak, ya kan saya sudah tua, bolehlah saya maju duluan. Tapi gak bisa juga gitu ibu gitu. Maksudnya kayak, saya tahu ibu sudah melewati pengalaman dan usia yang jauh lebih panjang, lebih tua dibanding saya. Tapi kan ibu masih sehat. Kadang tuh menyebalkan aja gitu. Dan kemudian di bulan Agustus ini, aku juga pengen ngajakin kamu untuk berani bersuara bareng Noise, membicarakan tentang nasionalisme, kemerdekaan, or anything. Dan ini aku membicarakan nasionalisme versiku. Kadang kalau aku ngeliat video-video di TikTok kayak 5P gitu ya, ngeliat berita-berita korupsi, semua orang itu ngomongin korupsi itu udah kayak yang pahlawan-pahlawan di masa-masa Indonesia awal kemerdekaan. Semangatnya berkoar-koar gitu. Tapi giliran disuruh ngebantu tetangga buat gotong royong, susah setengah mati. I don't know ya, kadang kayak berita baik gitu ya datang dari Indonesia. Seorang anak menang Olimpiade. Lupa kalau gak salah cerita cermat kemarin. Mereka menang. Terus entah kenapa komentar-komentarnya malah kayak, iyalah menang soalnya mereka orang kaya. Iyalah menang soalnya sekolahnya di swasta. Kita singkirkan dulu segala privilege ini, tapi kadang-kadang ya sikap angkuh orang-orang ini menurutku kadang-kadang juga perlu untuk disingkirkan dulu juga gitu. Aku gak tahu kenapa kadang-kadang tuh kita suka lupa kalau orang lain itu untuk membahagiakan negara kita tuh juga butuh perjuangan anyway. Entah itu Olimpiade atau apapun itu, mereka juga berjuang kok gitu. Sementara mereka yang berjuang mati-matian untuk ngedapatin prestasi dan juara, di sebelah sana, di ujung sana, di pojok kamar kosan ada seseorang yang main HP dengan gampang yang ngasih komentar yang gak enak. Nasionalisme tuh menurutku kadang-kadang cukup sekedar mengapresiasi orang yang sudah berprestasi. I think it's more than enough. Itu satu. Kedua, ini lebih remeh-temeh lagi. Sesimpel kadang-kadang kita tuh sama teman sendiri suka ngeremehin dan nyepelein. Dengerin teman curhat. Alah,
masalah kamu baru kayak gitu doang. Coba lihat aku dulu. Lebih berat men masalahnya daripada ini. Well, menurutku kadang-kadang jiwa untuk bisa peduli sama sekitar, untuk bisa lebih merangkul, mendengarkanlah minimal antara satu sama lain, teman kita sendiri misalnya. Ada sisi nasionalisme di mana kita mengangkat lagi masa-masa dulu. Aku ingat banget waktu masih kecil, aku tuh dulu tinggal di kampung, teman-teman. Di mana kita bisa peduli satu sama lain antar tetangga, gotong royong dan sebagainya, yang mana menurutku sekarang udah hilang juga anyway ketika kamu hidup di kota besar. Gotong royong ketika ada hajatan di rumah, datang nyuciin piring, bantuin masak tuh sebenarnya gak jauh beda juga kok dengan kita mendengarkan apa masalah teman kita, apa masalah sahabat atau kolega kerja kita gitu ya, mungkin teman kampus atau anything, untuk bisa lebih mendengar aja gitu. Karena berangkat dari orang yang jatuh dan dibangkitkan lagi, nantinya akan muncul banyak hasil yang baik dari orang yang berkualitas ini, yang mungkin jatuh, rapuh, disemangatin dan dibangkitkan lagi semangatnya untuk bisa bergerak lebih hebat, lebih banyak lagi. Sesimpel itu aja deh menurutku dulu. Tapi kadang-kadang kita tuh suka lupa untuk bisa peduli, untuk bisa merangkul satu sama lain. Well, simply dari aku sebenarnya untuk nasionalisme. Karena di podcast sebelum tidur selalu bilang spread love not hate. Cobalah untuk dengarkan teman-teman dan sekitarmu, rangkul mereka kalau ada masalah. Karena kadang-kadang didengarkan tuh udah cukup, sangat membantu. Efeknya tuh kemana-mana man. Trust me. Domino effect kalau kata orang. Aku gak pengen panjang-panjang banget nih sebenarnya durasi ini. Tapi bicara nasionalisme, bicara juga tentang apa yang sebenarnya kamu berikan kepada negara kita sih sebenarnya. Dan sebenarnya salah satu bentuk nasionalisme yang aku lakukan untuk sekitar, gak usah bicara Indonesia itu kegedean. Walaupun aku bisa bilang sekitar itu juga Indonesia. Apa yang aku lakukan buat sekitar atau Indonesia adalah mencoba menemani mereka di tengah malam. Mereka yang mungkin kesepian, rapuh, patah hati, jauh dari mimpi, patah semangat karena gagal. Aku mencoba menjadi lebih nasionalisme untuk sekedar menemani mereka lewat podcast sebelum tidur. Untuk sekedar membuat mereka merasa gak sendirian. That's me, Ridwan Handoko. Well, terima kasih banyak kalau gitu sudah mendengarkan podcast sebelum tidur teman-teman. Jangan lupa dengarkan di Noise. Follow podcast sebelum tidur kalau kamu mendengarkan ini di Noise. Kasih aku komentar. As always, gue Ridwan Handoko pamit. Spread the love, not hate. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.